Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber, alhamdulillah beliau berkenan hadir untuk mengisi seminar Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan tema menjadi pegiat sejarah yang kreatif dan inovatif. Dan yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati Ibu Wadik 1, Bapak Kabar dan Pak Habib yang masih hadir ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi Sejarah Peradaban Islam. Semoga kita semua selalu dalam naungan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya banggakan juga Bapak Yanuar Mandiri. Beliau sebagai pemateri juga pamong ya, luar biasa di BPK. Alhamdulillah menemani Ibu pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa-mahasiswi, pada sesi ini kita akan banyak belajar kepada Ibu ini ya. Nanti saya bacakan kurikulum vitae-nya ya, biar kita lebih mengenal dalam istilah tak kenal maka tak sayang, maka tak hormat, maka tak cinta, dalam artian kita saling hablum minallah wa hablum minannas. Baik, saya bacakan sekilas perihal kurikulum vitae beliau. Beliau bernama Lita Rahmawati Esos MPP. Beliau lahir di Jakarta 24 April 1979. Perempuan, status sudah menikah. Agama Islam. Pekerjaan beliau yaitu sekarang menjabat sebagai Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8. Yang mungkin tadi sudah dijelaskan di ruang Pak Dekan bahwa dahulunya itu bernama BPCB. Dari Desember berubah menjadi BPK. Makanya ketika mendengar BPK ya, saya juga Bu izin bercerita. Ketika saya membuat surat ke bawah, pihak bawah kaget, Pak ngapain undang BPK? Mereka kaget kali yang mau saya bilang BPK ini bukan BPK keuangan Bu Aini. Oh katanya bukan. Apa itu? Balai Pelestarian Kebudayaan. Oh iya, langsung dikasih stempel. Tadinya nggak mau dikasih stempel dong. Berhubung saya jelasin dulu ya, alhamdulillah dikasih stempel. Selanjutnya alamat kantor beliau yaitu sekarang di Komplek Perkantoran Jalan Letnan Jidun, Kota Serang 42115 kode posnya. Alamat rumah beliau di Komplek Islamic Village, Jalan Mawaddah 12 nomor 7A, Kelapa 2, Karawaci, Tangerang, Banten. Jadi beliau tinggal di Tangerang, Banten. Selanjutnya nomor telepon bila ada mungkin mau cari sumber buku mahasiswa ya, gitu. Silaturahmi ke BPK silahkan ya, atau Bapak Ibu semua yang kiranya ada rencana untuk kerjasama dan sebagainya silahkan dicatat. 0812 9071 2728 itu nomor Ibu ya. Alamat emailnya rahmiati.lita@gmail.com ya, sorry. Nomor KTP nggak usah pula ya. Nomor rekening juga ini komplit sekali. Kita langsung ke ini riwayat pendidikannya. Ini bisa dibilang satu alma mater dengan dosen kita Pak Edi Widodo, UI ya. Beliau S1-nya UI, lulus tahun 2003. Lumayan Bu, 2003 saya masih SMP Bu ya. Saya kan masih 17 tahun Bu, jadi masih maklum lah gitu. Baik, S1 beliau UI, jurusan atau bidang studinya antropologi.
Nah, bagi yang mungkin ada ke depan pengen jadi seorang antropolog, silakan ya, banyak bertanya ke Ibu ya hari ini, silakan ya, dipersilakan ya. Kira-kira apa nih yang akan kalian pertanyakan? Siapkan catatannya. Yang kedua, beliau strata S2-nya yaitu adalah magisternya lulus tahun 2012 di mana di Korea Development Institute School of Public Policy and Management. Tuh, kalian hanya suka K-pop-nya doang tapi nggak suka belajarnya. Kalau Ibu luar biasa ya, sudah mengalami berapa tahun di Korea? 3 tahun. Alhamdulillah. Jadi sedikit-sedikit boleh Bu ajarin Bu, sarangheon gitu apa Bu ya. Pokoknya yang instan-instannya aja Bu ya, sarangheon, terima kasih dan sebagainya. Luar biasa ya. Beliau alhamdulillah itu tadi jenjang pendidikannya, mungkin ke depan beliau juga pasti akan lanjut Bu ya, S3-nya ya. Biar nanti siapa tahu bisa jadi pengajar di kita ya gitu Bu. Amin. Masa terbangnya iya Bu, luar biasa ini. Selanjutnya, pelatihan profesional, beliau pernah mengikuti pelatihan 2017 pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 4 Kemendikbudristek penyelenggaranya. Kemudian 2007 pendidikan dan pelatihan teknis analisis manajemen Kemendikbudristek penyelenggaranya. Kemudian yang terakhir 2021, ini yang tertulis doang, sebetulnya banyak saya yakin ini Bu ya. 2021 pelatihan jabatan fungsional pamong budaya Kemdikbudristek penyelenggaranya. Kemudian pengalaman kerja, beliau sebelum menjadi kepala Balai Pelestarian Kebudayaan, beliau pernah menjabat sebagai pamong budaya ahli muda, yaitu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Dahsyat ya. Kalian kalau yang tidak bertuhan bertanya sama Ibu ya, takut akidah kalian goyang, silakan tanya ke Ibu. Kita harus mempunyai Tuhan dalam hati kita ya, karena Indonesia itu Pancasilanya nih di atasnya, ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa itu ya, nomor 1 kata Ibu. Selanjutnya itu dari 2021, 2022 dan terakhir sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Balai Pelestarian dan Kebudayaan, yaitu wilayah 8 2022 sampai sekarang. Jadi beliau sangat senang sepertinya Bu ditugaskan di Banten Bu ya. Alhamdulillah ya. Saya lihat statusnya juga ke Lebak, kemana-mana luar biasa Bu. Kita pengenalan wilayah Banten itu luar biasa sampai ke ujung sana itu sangat luas sekali. Beranjak kepada karya tulisnya, beliau juga ada tulisan di sini yang dijurnalkan yaitu bahasa Inggris. Ngerti nggak kalian? Mahasiswa? Aduh, siapa? Harus memanggil Bu Erna ini. Artikelnya itu The Influence of Media on Attitudinal ya and Behavior Change Acceptance of Culture and Product. Aduh, udah belepotan ini. Lama soalnya nggak belajar bahasa Inggris lagi. Padahal dulu sering gitu ya. Dijurnalkan di International Business and Economy Research Journal IBER Pol 11 nomor 12 tahun 2012. Masya Allah, aktif juga menulis ya. Kemudian 2021 jurnal berjudul Mitigasi dan Adaptasi Masyarakat Adat terhadap Pandemi COVID-19, Pembelajaran dan Urgensi Pelindungan, diterbitkan di jurnal Kemdikbudristek. Terakhir, beliau juga ternyata sebagai editor buku. Di sini tercatat ada 2 buku yang beliau pernah jadi editornya. Pertama, Upacara Adat Suku Melayu Kabupaten Pontianak Mentawai. Udah sampai ke Pontianak ya, luar biasa. Ya kan Pontianak Korea aja nyampe ya. Kalian baru nyampe Serang Pandeglang, Serang Tangerang ya, itu aja. Selanjutnya dari 2007 ada buku berjudul Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, Pegeringsingan ya, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Wah, ya. Udah kemana-mana ini. Semuanya diterbitkan di jurnal Kemendikbud atau Kemdikbudristek. Baik, itu mungkin sekilas dari Ibu, dan saya juga sedikit ngasih gambaran Bu tentang prodi sejarah Bu ya. Di sini di profil jurusan kita ada 3 titik poin Bu ya.
yaitu sebagai peneliti sejarah, pegiat sejarah, dan tenaga pendidik seperti itu dan sebagainya. Nah, tema hari ini kita ambil poin yang kedua, Bu, pegiat sejarah. Gitu. Nah, sedikit gambaran juga dari prodi kita sudah berusia 26 tahun, Bu. Baru kemarin 1 Agustus ya, kita milad di sini ya. Alhamdulillah 26 tahun. Kalau orang mungkin udah hampir beranjak dewasa, Bu ya. Udah Nah, kawin dari kan dewasa. udah kawin, Pak ya. Udah siap. Udah bisa diri. Kalau di kampung udah punya 3, Bu. Soalnya nikahnya umur 17 tahun gitu kan. Kampung mana dulu? Jawilan, Pak. Jawilan ya. Daerah saya aja udah. Nggak usah daerah orang. Baik ya. Artinya kalian ini sebagai mahasiswa harus berpikir untuk maju. Kita tuh udah dewasa, bahkan udah beranjak tua istilahnya. Nah, di antara para alumni itu, Bu, yang saya catat itu ada gambarannya seperti ada yang sebagian jadi guru, banyak banget, Bu. Mungkin setengahnya setelah lulus pada jadi guru, Bu ya. Jadi dosen sebagian, termasuk saya alumninya, Bu. Alhamdulillah 2010 saya. Siapa dosennya? Dosennya beliau, Bu, beliau. Itu jurusan saya plus dosen saya dulu. Ya. Dan Pak Jenal, semuanya alhamdulillah masih pada sehat, masih pada alhamdulillah masih pada kuat. Mungkin ada satu yang sudah mau pensiun. Waktu itu orang tua kita Bapak Dr. Haji Sugiri. Kemudian ada yang jadi sejarawan, alhamdulillah banyak, jadi politikus juga, jadi lurah, Bu, jadi tim pemenangan partai, terus jadi budayawan gitu, Bu. Pegawai bank juga ada, nggak ngerti saya sejarah sama pegawai bank ya. Si TB itu teman saya, ketemu di jalan rapi kan, pakai dasi, ente jadi apa? Mau kawin? Kagak, Bos, mau jadi pegawai bank. Oh, gitu ya, luar biasa kata saya. Pengusaha ada, terus jadi pimpinan yayasan juga ada, Bu, karena orang tuanya warisannya itu. Pustakawan juga ada, Bu, karena yayasan nggak mudah, Pak ya dirinya. Si Ebah orang Tangerang, saya sering lihat statusnya ini orang mungkin gitu kan, anak santri, ternyata jadi pemimpin yayasan. Selanjutnya jadi penjaga museum ada, Bu, yang di Banten ini, di apa rumah negara itu ya, gedung negara. Siapa si Ikot kalau nggak salah. Pegawai pemerintahan banyak, Bu, di Kabupaten Paneglang, di Serang dan yang lainnya. Ada juga yang jadi KPU Kabupaten Paneglang, Sipala. Kata saya, ini anak dulu mau gimana gitu, ternyata jadi KPU dan sudah luar biasa juga ke Riau kemana-mana dia secara raga. Dan yang lainnya masih banyak lagi, Bu. Mungkin daripada itu kita juga butuh masukan, saran dan juga ilmunya dari Ibu bagaimana ke depan nanti menjadi alumni, bahkan sekarang pun jadi mahasiswa yang aktif, yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dirinya sehingga tidak berpaku kepada hanya sekedar ijazah. Mungkin itu yang akan diinginkan dari Ibu. Terima kasih, mungkin saja perol dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan segala hormat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan, Bapak Kajur, Bapak Kabak ya tadi ya. Siapa lagi? Paling energi. Pak Sekjur dan adik-adik ya, karena saya masih muda Pak Cok. Adik-adik yang saya cintai gitu ya. Pertama mungkin saya mengucapkan banyak apresiasi setinggi-tingginya untuk UIN yang sudah mengundang kami pada pertemuan hari ini gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti malah memberikan pencerahan, bukan memberikan kegelapan gitu ya, tapi lebih memberikan pencerahan terutama soal kebudayaan Indonesia. Kalau kita bicara kebudayaan itu sangat luas sebenarnya gitu. Jadi kalau tadi Masnya bilang lulusan sejarah macam-macam, Masnya merasakan, saya dulu juga antropologi, kemana itu lulusannya gitu ya. Belum lagi ditanya lulusannya kemana, yang ditanya adalah pelajarannya apa. Oh itu perbintangan ya, baik, itu astronomi. Oh itu lulusan yang perbakalan, baik, itu arkeologi gitu ya. Jadi itu emang untuk jurusan-jurusan yang kalau kata orang kurang populer perlu effort yang cukup luas, cukup besar untuk menjelaskan bahwa ini loh yang kami kerjakan gitu. Kalau bicara soal antropologi, apalagi ya, itu kalau kita di masyarakat sebenarnya semua lini kehidupan base-nya kebudayaan gitu ya.
ya. Kalau kata Pak Dirjen kami, kebudayaan itu bukannya bentuk pembangunan, tapi model atau metode untuk membangun. Kebudayaan itu harusnya ada di semua lini atau model pembangunan yang mau dilakukan oleh pemerintah. Gitu kalau kita bicara soal kebudayaan. Nah, dalam kebudayaan itu kan kita holistik ya. Kita sifatnya masuk ke arkeologi, kita masuk juga ke sosiologi, kita ke sejarah, juga ke jurusan-jurusan lain lah. Mungkin saya langsung aja pengelolaan warisan budaya. Ini mahasiswa-mahasiswa yang udah tingkat lanjut ya? Ada yang semester 3. Kalau saya nggak nanya Bapak lah, kalau Bapak sudah pasti sangat lanjut kalau Bapak ini. Nggak pakai bercanda saya. Bercanda Pak. Aduh. Tapi maksudnya ini adalah generasi-generasi kita nanti ke depannya yang akan membawa nama baik Indonesia di tingkat dunia terutama. Karena alhamdulillah saya memang sudah pernah merasakan hidup di negeri orang dan bagaimana akhirnya membangun jiwa nasionalisme. Sejujurnya terbentuk pada saat di sana. Kita di sini kadang banyak ya, saya banyak teman-teman sih, saya capek di Indonesia, pindah aja ke luar negeri dalam hatiku. Mohon maaf kalau saya pakai bahasa agak ini ya, dalam hatiku, dia nggak tahu jadi di luar negeri kayak apa saya bilang gitu. Di sini keluar rumah bisa nemu lontong sayur, nasi uduk, di sana boro-boro gitu ya. Mau makan aja kita harus cari, ya maksudnya nggak sesuai selera lidah kita gitu ya. Belum lagi kalau negaranya non Muslim, itu perjuangannya lumayan. Saya nggak berani itu dulu makan daging-dagingan gitu, udah mentok-mentoknya ketemunya cumi-cumi, ikan gitu ya, atau gurita itu udah paling inilah di sana dulu itu. Dan mahal di luar negeri itu kalau kita bicara makanan yang agak, maksudnya yang ikan, karena kan mereka bukan daerah kepulauan kayak kita ya. Kayak cumi, kayak ikan, kayak gurita itu lebih mahal dibandingkan daging babi. Gitu. Emang iya betul, saya nggak ini kan. Tapi memang effortnya di situ, di sana seperti itulah gitu ya. Balik lagi, jadi kebanyakan saya ceritanya. Lanjut Mas, kita bicara, mungkin saya karena tadi Mas Nadam juga cerita BPK gitu ya. Tapi nggak apa-apa Mas, saya juga ini ada satu kejadian juga gitu ya, salah satu kepala BPK di wilayah lain mau ngadep gubernur, langsung dibukain pintunya gitu ya. Pas ditanya BPK mana, bukan BPK yang ini. Ya itu salah satu kelebihan dari kami lah dengan singkatan ini, walaupun mohon maaf kalau akhirnya tertipu gitu ya. Ini kami adalah unit pelaksana teknis di bidang pelestarian kebudayaan yang tugasnya melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Lanjut Mas. Fungsinya bisa dibaca, kita ada soal pelaksanaan pelindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan. Jadi ada 3 hal yang kita urus saat ini. Kalau teman-teman ada yang pernah dengar soal BPCB kan? Pernah ya? Sering ya? Nah itu kan dulu fokusnya hanya cagar budaya. Nah sekarang kita luas juga ke objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan itu apaan sih gitu? Nah nanti di belakang ya kita lihat. Slide-nya cukup banyak, tapi nggak apa-apa ya. Kalau ngantuk ngacung aja. Nanti saya tanya kalau ada yang ngantuk. Ya, saya harapkan sih nggak ada yang ngantuk gitu ya. Kemudian jangan ngantuk. Jangan ngantuk, kalau ngantuk langsung tunjuk tangan. Nanti dapat door prize dari saya. Pertanyaan. Jadi yang kedua kami melakukan fasilitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Nah ini ngapain sih? Gitu ya. Nah ini kalau kita melihat sekarang sebenarnya tujuan dari Ditjen Kebudayaan dari Kemendikbud adalah bagaimana si cagar budaya menjadi bernyawa. Kalau selama ini kan melihat bahwa yang namanya Surosoan ya hanya seperti itu, benteng hanya seperti itu. Tapi yang kami ingin lakukan sekarang ini ke depannya adalah memberikan nyawa pada benteng Spelwick, pada Surosoan, Kaibon. Bentuk nyawanya kayak apa sih? Dalam bentuk pemberian atau melakukan suatu kegiatan-kegiatan ekspresi budaya di tempat-tempat cagar budaya.
Nah, jadi kalau adik-adik nanti mau ngadain apa ya gitu, ya nanti kan kita harus bicara bagaimana menjadi penggiat sejarah yang inovatif dan kreatif, gitu. Apalagi generasi MZ nih. MZ kan sekarang betul nggak MZ? Ini ngaku masih MZ apa udah jadi generasi Y nih? Kalau yang depan A ya Pak? Boleh. Ya boleh kan? Boleh. Gak apa-apa Pak. Kalau nggak ada A nggak ada Z. Iya, Gitu. makanya boleh. Iya. Saya bukan ngomong ini ya Pak. Jangan tersinggung ya Pak. Karena saya biasa begini bercanda orangnya. Jadi silahkan berkreasi semaksimal mungkin, gunakan ruang-ruang publik yang ada. Itu yang ingin kami bangun di sini. Kita sekarang gini, saya kan wilayah kerjanya kebetulan Banten dengan DKI. Nah di DKI itu sekarang sudah ada program-program pemerintah yang menggalakkan dari tingkat bawah. Jadi dari tingkat RT, RW, mereka mau ngadain acara, kami bantu fasilitasi. Kayak kemarin festival Hadroh. Nah itu kan kebudayaan ya sebenarnya, walaupun ada pengaruh dari luar, nggak masalah. Selama kita bisa berakulturasi, yang namanya kebudayaan pasti ada akulturasi, asimilasi kan gitu, itu udah pasti. Tapi kan tidak meninggalkan inti dari kebudayaan. Kalau kita bicara kebudayaan dinamis, tapi sebenarnya apa sih inti yang ada kebudayaan Indonesia yang dimiliki semuanya? Ada yang tahu nggak? Saya nggak bawa coklat nih, harus bawa coklat ya kalau dia bisa jawab, gitu. Gotong royong bisa ditemukan itu dari Sabang sampai Merauke. Gotong royong itu ada dimanapun. Nah itu yang ingin kami coba bangunkan kembali. Gitu. Nah, apa namanya di tingkat RT RW dilakukannya nggak perlu di gedung tinggi ber AC gitu, enggak. Lakukannya di ini aja. Ada halaman masjid, bisa dibangun panggung, kita lakukan. Nah gitu, sama aja kayak di Cagar Budaya, di Spellweek, di halamannya mau lakukan festival apa, mau lakukan lomba apa, silakan, gitu loh. Jadi kalau ngomongin sejarah jangan juga berkutat dengan naskah atau kemudian hanya tulisan-tulisan, kajian-kajian, tidak. Banyak yang bisa dilakukan sebenarnya dari teman-teman di sejarah ini gitu loh. Bagaimana kemudian menjadikan sejarah yang tadinya dari kajian menjadi hidup dan kemudian diterima oleh masyarakat, bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Jadi makin berkembang ini peluang kerjanya teman-teman nih sebenarnya, bukan jadi IO ya, bukan. Maksud saya jadi pemikir-pemikir atau pemberi-pemberi ide untuk pengembangan sejarah, terutama kita bicara sejarah Banten misalnya. Ini gimana ya supaya anak muda nih mengetahui ada sejarah Banten. Implementasinya banyak banget, bisa lewat drama, bisa lewat seni tari, bisa lewat lukisan, gitu. Bisa lewat seperti itu, gitu. Ini panjang Bu masih ya. Terus kemudian kita ada pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Makanya saya datang ke sini. Karena kita harus ngebangun itu, Pak. Iya, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih karena sudah diundang. Kenapa? Kami nggak bisa kerja sendiri. Kita semua nggak ada yang bisa kerja sendiri. Konsep manusia kan gitu, nggak ada yang bisa sendirian. Harus saling bersama-sama. Nah itu yang terjadi di kami. Saya ngurusin cagar budaya, saya ngurusin Baduy misalnya sendirian, terus kemudian ada orang lain yang ini mati saya, kewalahan sendiri. Tapi ketika saya bersama dengan Pemda, saya bersama dengan akademisi, saya bersama dengan mahasiswa, saya bersama dengan komunitas, menjaga yang namanya Spellweek misalnya, maka itu akan lebih jadi. Kadang saya pergi ke Spellweek, pernah beberapa kali, terus masyarakatnya lewat rumput gitu, terus ada temennya yang negor, itu kan rumput nggak boleh diinjek. Saya kan langsung ini juga, nah kayak gini dong saya bilang gitu. Paling tidak kan ada yang dari kita sendiri gitu. Nah saling dari kita sendiri saling mengingatkan. Sama kita pergi ke itu contoh rumput ya, belum lagi Spellweek dengan cagar budayanya yang nggak boleh dicoret-coret misalnya, nggak boleh diinjek, nggak boleh di apa. Tapi kalau dari kami kan hanya nggak bisa selalu memantau. Tapi ketika teman-teman punya pemahaman bahwa ini namanya benda cagar budaya, nggak boleh kita rusak, harus kita jaga, otomatis ketika Bapak Ibu pergi ke sana, kemudian bersama temannya atau orang ada yang melakukan itu, tegur. Bener deh, itu insya Allah dapat pahala ya Pak ya.
kalau kita negor menuju kebenaran ya Pak. Nah itu jadi kita nggak mikir apa namanya kita ikut campur, kita apa, kita gimana, tidak. Tapi ini adalah milik kita bersama yang harus kita rawat sama-sama. Karena kalau nggak ada lagi nanti teman-teman belajar sejarahnya kemana? Gitu ya kalau kita ngomong seperti itu. Kemudian pelaksanaan pendataan pendokumentasian. Nah, tadi sempat ngobrol sama Pak Dekan, sempat ngobrol sama Ibu Wadek, Pak Kajur. Kita sudah melakukan beberapa pendataan permainan tradisional, ritus yang ada di wilayah gereja kami, terutama di Banten dan di DKI, gitu ya. Ini standar pemantauan evaluasi dan pelaksanaan penelusuran ketatausahaan. Nah, lanjut struktur organisasi. Boleh ya cerita sedikit ya. Ini Dijen Kebudayaan, kita ada lembaga sensor film di dalamnya juga ada. Jadi film-film yang ada di bioskop-bioskop itu pasti lewat kami juga. Kemudian ada Setdijen, ini yang urusan administrasinya Pak, kalau di kementerian. Di bawahnya ada 5 direktorat. Tadi Mas Dandang bilang ada direktur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Itu saya lahirnya dari situ. Saya CPNS pertama kali di direktorat itu. Intinya insya Allah saya percaya pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Jadi mohon maaf, percaya nggak percaya saya ada Pak di situ. Ada. Tapi itu selalu karena dulu saya di direktorat, kita kan lingkup memang Indonesia, satu Indonesia. Jadi selalu pergi ke beberapa daerah pasti selalu jadi pertanyaan, kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa itu ada Bapak Ibu gitu ya. Tapi bukan bicara, kita jangan bicara secara akidah ya kalau dalam hal ini, tapi memang ini adalah kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman pernah dengar penghayatan kepercayaan nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Sabto Darmo, perjalanan, atau di Baduy ada Sunda Wiwitan, ada Kaharingan, ada Parmalim, ada Aluk Todolo di Toraja, ada di Sumba itu Marapu. Nah itu yang kami urus dulu di situ. Gitu. Jadi dulunya sebenarnya pernah tahun 78 itu di Kemenak, tapi kemudian impresnya Pak Presiden Soeharto menyatakan ini bagian dari kebudayaan, bukan agama, maka dia pindah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu tahun 79. Nah itu. Ya, dan kalau masyarakat adat, saya rasa di sini teman-teman ada yang tahu ya kalau masyarakat adat. Masa nggak ada yang tahu sih masyarakat adat yang ada di Banten? Nggak apa-apa, ngomong aja, jangan malu. Ini ada Pak Kajur juga, biarin aja. Nilainya nanti dikasih bagus ya. Kalau yang jawab ya. Ada yang tahu nggak? Baduy, betul. Ada lagi nggak? Aduh, kasepuhan itu yang di Lebak itu kalau sesuai perdanya itu ada 500-an. Kalau perdanya yang dikeluarkan oleh Ibu Iti, Ibu Bupati, itu ada 500-an itu, ada kasepuhan Citorek, Cisitu, Cisungsang, Cibarani, nah itu, Cibadak, nah itu. Kemarin saya kebetulan ini kan dalam rangkaian pesaran tahun ya. Nah itu udah undangan sih, alhamdulillah lah kami udah diundang gitu ya, alhamdulillah. Jadi masih dipercaya sama teman-teman di masyarakat adat gitu untuk menghadiri acara seran tahun. Kalau kita bicara seran tahun kan sebenarnya ada pemaknaan secara Islamnya dan pemaknaan secara kebudayaannya gitu ya. Gimana seran tahun adalah wujud ucapan terima kasih ya, apresiasi terhadap Tuhan atas syukur kepada Tuhan atas panen pada tahun ini. Itu juga kami urus gitu ya, salah satunya. Kemudian ada Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru. Nah ini kalau teman-teman nonton, kalau mau tahu modelnya kayak apa, ada Indonesiana TV. Kita punya TV khusus untuk kebudayaan. Di Indonesiana TV itu adanya di channel IndiHome kalau yang punya IndiHome, atau bisa di websitenya aja langsung. Jadi kita semua kebudayaan yang ada di Indonesia difilmkan dalam bentuk bukan dokumenterinya ya, ada audio visualnya itu di Indonesiana TV. Itu salah satu keluaran dari direktorat ini, selain dengan film-film Indonesia dan kemudian festival film dan segala macam. Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Nah di pelindungan kebudayaan inilah kita bicara soal pemetaan, baik dari CB, WPTB. Wah ini saya sampai jam berapa sih Mas? Panjang banget ini soalnya jadinya saya
Gak apa-apa ya, kalau ada yang ngantuk bilang aja ya, gitu. Saya stop langsung nih kalau ngantuk. Atau saya lapar pasti saya stop kalau saya lapar. Oh, alhamdulillah. Ini pelindungan ini salah satu banyak di situ. Jadi yang tadi masalah pendata, inventarisasi, jadi cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Apalagi ini cagar budaya dan warisan budaya tak benda nanti ya. Saksikan berikutnya. Kemudian pengembangan pemanfaatan tadi yang saya sampaikan. Jadi bagaimana si suatu benda tersebut bisa memberikan pengembangan dan pemanfaatan bagi masyarakat. Jadi kita nggak bicara kebudayaan itu yang tadi saya bilang di awal, suatu metode, bukan suatu suatu pembangunan atau bentuk atau apa, tapi metode. Metode itu kalau kita bicara metode kuliah kan ada macam-macamnya ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Jadi kalau SDM-nya kita di situ gitu. Jadi pengembangan tenaga kebudayaannya, tenaga tradisi, ini yang ngasih uji-uji kompetensi LSP, ada di situ semua, gitu ya. Jadi kalau yang luar negeri ini kan dulu jadi masalah. Jadi ketika misalnya ada kita punya maestro tari, misalnya mau ke luar negeri tapi tidak bisa, kenapa? Karena tidak diakui oleh luar. Dia tidak mempunyai sertifikasi kompetensi yang layak, gitu ya. Seperti ya kalau sekarang sih akhirnya kita mengeluarkan lewat Direktorat Pembinaan Lembaga dan Lembaga Kebudayaan, Tenaga dan Lembaga Kebudayaan di situ. Jadi kayak di Dini Towo kita kasih kompetensi sehingga dia ketika keluar negeri sudah diakui ada memang oleh Indonesia gitu. Itu ada prosesnya. Nah, kemudian di mana sih kami ini? Nah, kami ini ada di langsung sebenarnya kami berada di bawah Dirjen Kebudayaan BPK ini, Balai Pelestarian Kebudayaan gitu ya. Ada 23 dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua Barat, itu semua kami ada di sana karena kebudayaan sangat luas ya. Kalau kita bicara kebudayaan atau dari sejarah, mungkin kalau Bapak Ibu atau adik-adik ketahui, ada yang nggak sih kalau kita masih ada masyarakat yang hidupnya dari masyarakat berburu meramu sampai masyarakat yang high teknologi ada di Indonesia? Ya, benar kan? Contoh Mentawai, itu masyarakatnya masih seperti itu, Baduy. Tapi kemudian coba lihat pergi ke sini nih, ke kota, ke Jakarta, tinggal buka slide keluar, tinggal ngomong lewat video-videoan gitu ya, bisa. Tapi itulah Indonesia. Jadi kadang kalau saya di luar negeri itu kadang suka Korea aja, kita bicara Korea. Korea itu masyarakatnya sangat homogen. Dia bangga dengan kimchinya, dia bangga dengan hanboknya pakaian daerahnya ya. Dia bangga dengan bulgoginya misalnya gitu, dengan foodnya, dengan handphonenya, Samsungnya, itu sangat bangga mereka. Tapi kemudian mau di-compare sama kita nggak bisa. Kita kalau pergi ke Aceh ada mie Aceh, pergi ke Padang ada rendang, pergi ke Tanjung Pinang ada apa tuh, siput itu, siput apa sih namanya, makanannya ada di situ. Kita pergi ke Surabaya ada rawon, ada bebek, wah enak banget tuh bebek Madura ya Pak. Jadi ngiler saya. Terus kita pergi lagi ke Papua ada papeda. Jadi mana nih yang mau kita jadikan ini? Nggak bisa, nggak ada. Karena inilah kita. Gitu. Kita bicara baju adat. Kalau di Korea kita ambil satu hanbok gitu kan. Oke, satu Korea dari Korea Utara sekalipun itu sama Pak. Korea Utara itu kan sebenarnya kakak adik aja. Cuman bahasanya memang mereka agak beda. Bahasa Korea Utara itu lebih tua. Jadi kalau kita bilang ada Sunda Buhun, ada Sunda biasa. Itu. Jadi Korea Utara bahasa Koreanya lebih tua dibandingkan Korea Selatan. Gitu. Nah, terus kemudian kalau kita mau ambil satu pakaian adat, nanti dimarahin saya. Misalnya, ya jadi pakaian Indonesia, adatnya Indonesia pakaian apa? Betawi misalnya gitu. Wah, yang Minang marah-marah nanti. Nanti yang di Papua, enak aja ini sayang ini gitu kan. Nah itu, jadi kita nggak boleh berpikiran bahwa Indonesia satu karena satu homogen, bukan. Tapi Indonesia satu karena heterogennya. Nah itu yang harus ada di pemikiran kita semua. Tipologi, lanjut Mas, saya rasa ini cukup, nanti bisa dibaca aja.
kita bicara soal warisan budaya. Ini ada dari UNESCO tuh, mereka menetapkan ada 3 yang namanya warisan budaya, cultural heritage, ada natural heritage, dan ada mixed site, perpaduan antara warisan budaya dan alam. Ada yang bisa kasih contoh nggak warisan budaya, cultural heritage yang di Banten kayak apa sih? Atau nggak perlu di Banten lah, di mana lah? Nggak apa-apa. Kita nggak lagi belajar, kita lagi ngobrol aja, gitu. Cultural heritage yang ada di ini apa ya? Ada yang sering pernah pergi ke daerah alun-alun, pendopo, alun-alun tuh apa? Alun-alun ya, betul ya? Alun-alun nggak itu? Ada yang sering main ke situ nggak? Nah, museum negeri Banten ada yang pernah ke situ nggak? Oh, ya nggak apa-apa deh. Nanti besok-besok main ya, mau pindah ke Islamik. Nah ini ya ke situ ya, gitu. Nah itu pendopo gubernurnya itu adalah contoh dari salah satu cultural heritage kita. Enggak lanjut. Itu adalah cultural heritage. Contoh. Kemudian bagaimana natural heritage? Nah, natural masa nggak tahu sih? Saya rasa pada tahu nih. Itu ada di bajunya ibu. Natural heritage yang ada di Banten. Terkenal banget loh, itu satu-satunya ada di Jawa. Hah? Bukan natural. Natural itu warisan budaya alam, warisan alam. Wih. Iya, dibuka Mas. Buka Mas. Nah, itu warisan alam kita. Gitu yang ada di Banten. Lalu yang mix itu apa ya contohnya? Pernah main daerah Lebak nggak sih? Pernah main daerah Lebak? Citorek, pernah ke Citorek? Pernah ke Cibeduk nggak? Belum. Cibeduk itu ya pokoknya deket Citorek lah. Saya juga Dasarnya Citorek pokoknya. Pokoknya deket Citorek lah. Citorek Timur dia. Citorek Timur ya, betul ya Mas Yan ya? Citorek Timur kan Cibeduk. Lanjut Mas, nggak apa-apa. Nah ini mixed site di sini. Kenapa disebut mixed site? Karena dia ada konsep situsnya, tapi kemudian juga ada konsep warisan taman nasionalnya gitu. Jadi di situ ada namanya, ya betul, itu perpaduan gitu. Di sini ada Lebak Cibeduk, namanya situs Cibeduk. Ini punden pelundak yang dipakai tahun berapa Mas Yanuar? Saya lupa waktu itu. Prasejarah ya, dari zaman prasejarah itu dari bawah sampai ke atas. Jadi di sini tempat ritual, jadi tempat ibadah. Nah itu pada zaman prasejarah dulu. Ada di sini dan ada di Lebak Kosala. Kemudian kalau ada yang tahu situs Gunung Padang di Bogor, nggak apa-apa lah itu di luar wilayah ya. Cuma nanti rajin-rajin baca buku ya. Atau buka googling. Jadi googlingnya boleh sih mau lihat Blackpink gitu ya atau BTS nggak apa-apa. Tapi sesekali kita lihat cagar budaya atau site-site yang warisan budaya kita gitu. Nggak apa-apa deh, dikit-dikit. Saya juga ini karena saya kerja di sini makin lama makin paham gitu. Lanjut Mas. Ada kok kesini ya? Oke. Ada warisan budaya cultural heritage di sini. Jadi ada 2. Kalau dari tadi saya bilang ada cagar budaya, ada ODCB, ada WBTB, OPK. Nah, itu yang sebenarnya dari 2 hal ini. Ada tangible dan intangible kalau bahasa Jakarta Selatan ya. Kalau bahasa Banten ya mungkin benda dan tak benda gitu ya. Jadi kalau ada intangible dan intangible. Lanjut. Nanti kita bicara masuk lagi. Oke, ini regulasi jadi patokannya kami. Jadi ada undang-undang khusus nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dan ada undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Ini yang jadi dasar kami dalam ngobrol kemana-mana. Kita nggak boleh keluar dari aturan ini. Baik, lanjut Mas. Karena masih banyak banget slide-nya gitu ya. Jadi pelan-pelan nggak apa-apa ya. Oke, ini warisan budaya. Kalau tadi disebut di depan ada warisan budaya benda dengan tak benda. Ini yang sudah terdata oleh kami bahwa ada cagar budaya itu bentuknya benda bangunan kayak tadi pendopo itu bentuk bangunan, ada struktur, ada situs, ada kawasan mau di darat ataupun di air. Jadi yang di air pun kita juga ini loh
lakukan gitu ya. Banyak penyelam-penyelam arkeolog itu yang juga melakukan penyelaman ke bawah air. Itu ada kalau di Banten ini kayaknya di sana ya, daerah Kulon ya, ada di sana. Dulu misalnya kapal Jepang dulu kalau nggak salah sempat ada di bawah situ. Terus kami sudah mencatat ada sekitar 10.533 ini seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Banten. Kemudian ada warisan budaya tak benda. Itu tadi disampaikan, tak bendanya ada 4.521 tradisi lisan. Ini Bu Wadek ya. Jadi tadi kita sempat ngobrol soal tradisi lisan ya. Seluruh Indonesia yang sudah kami data sebanyak seperti itu. Pengetahuan tradisional itu kayak apa sih? Di sini jurusannya sejarah, ada yang soal kearifan lokal belajar kan? Itu salah satunya pengetahuan tradisional. Misalnya kayak jamu boleh, jamu. Jadi sistem kencur, jahe, kenapa dia jadi kayak kalau bahasa Pak Jokowi dulu empon-empon ya Pak bukan, yang jamu empon zaman dulu COVID. Nah itu pengetahuan tradisional gitu kan. Atau kalau kita masuk ke daerah laut gitu ya. Kalau di Ambon itu ada sistem sasi namanya. Sasi itu sistem mereka melaut, jadi nggak sembarangan. Kenapa? Karena dia juga menjaga ekosistem ikan sebenarnya. Kenapa dia hanya pergi di tahun ini? Misalnya selama setahun dia hanya pergi di Januari sampai April, itu nangkep ikan. Selebihnya dia sama sekali tidak boleh nangkep ikan di tempat itu. Kenapa? Karena itu pengetahuan yang sangat luhur ya menurut saya. Karena nenek moyangnya mengajarkan kalau dia nangkep ikan di situ itu nggak akan berkembang biak nantinya. Jadi ketika dia muter lagi, dia kembali ke tempat itu, ikan itu udah besar lagi, udah bisa diambil lagi. Itu yang namanya salah satu pengetahuan tradisional yang kita miliki. Permainan rakyat, tadi ngomong permainan rakyat soal apa? Gatrik ya. Kalau di sini ada yang kenal nggak tuh masih? Ada yang kenal nggak gatrik? Ada. Oh ada. Pernah mainin nggak? Oh pernah. Alhamdulillah. Berarti masih ada. Orang Pandeglang berarti katanya. Bener nggak orang Pandeglang? Oh iya benar. Oh gatrik itu di Pandeglang ya. Oke. Siap. Pak Kabak. Oh Pak Kabak ya. Pak Kabak hari-hari mainnya itu kayaknya ya Pak Kabak ya. Iya. Alhamdulillah Pak Masih kecil. masih merasakan. Ya. Ini banyak yang nggak merasakan lagi loh Pak. Nanti ke kamar aja. Jadi Bila pelatihnya itu, kenapa? pelatih gatrik nanti. Oh gitu ya bisa diatur kalau itu. Jemblongan malah ada. Iya, kemudian ada sekitar 8.000-an jenis kesenian. Jadi kami yang tingkatnya Indonesia. Jadi kalau tadi bicara soal WBTB, warisan budaya itu kan tadi ada banyak. Tapi yang tingkatnya Indonesia itu ada lagi tim WBTB sendiri yang mengidentifikasi bahwa ini punyanya Indonesia gitu ya. Itu ada sekitar 1.708 dan cagar budaya nasional ada 126 yang sudah dinyatakan nasional. Jadi kalau di cagar budaya, boleh lanjut Mas ya Pak. Tingkatannya tuh mulai dari kabupaten kota, provinsi sampai pusat nasional. WBTB tidak. Kalau WBTB pengajuannya dari pemerintah provinsi atau kabupaten sebagai misalnya ini dianggap sebagai perwakilannya Banten. Nah itu kemudian dijadikan WBTB Indonesia. Ini persebarannya bisa dilihat saja. Nanti paparannya kita share ya Mas ya. Terus lanjut Mas. Ini juga gitu, kecil-kecil, susah bacanya, nanti baca sendiri aja. Lanjut. Nah, ini yang mau saya ceritakan lagi soal apa sih bedanya warisan budaya Indonesia, warisan dunia. Dunia pun dibagi dua, ada cultural dan natural. Jadi gini, UNESCO itu kan salah satu lembaga dunia yang mengurusi soal kebudayaan, gitu ya, education and culture. Nah, ada warisan budaya Indonesia. Indonesia ini yang sebelah Indonesia tapi diakui oleh UNESCO. Sebelah kiri itu contohnya kayak gamelan tahun 2021 baru aja ya. Ada Kris, Saman Dance. Ya pokoknya bisa dibaca, ada pantun yang terakhir kemarin. Nah, ini fungsinya kenapa dinyatakan oleh mereka sebagai warisan budaya tak benda tapi diakui oleh dunia adalah untuk meminta kepada Indonesia melakukan pelestarian. Jadi tanggung jawabnya di Indonesia. UNESCO nanti akan meminta ratifikasi, akan meminta pertanggungjawaban setiap 5 tahun sekali
bagaimana perkembangan dari pelestarian budaya-budaya ini. Gitu. Jadi kalau nanti ternyata dipantun nih lama-lama nggak ada, hilang segala macam, UNESCO bisa cabut, bukan lagi sebagai ininya Indonesia. Gitu. Makanya di sini menjadi peran pentingnya kami bersama, bukan kami aja, kami bersama Bapak Ibu semua, semua kemitraan yang terkait, bagaimana kita menjaga warisan budaya, terutama yang susah payah nih. Ini susah payah Pak, naikinnya sampai ke UNESCO, kita harus ngumpulin segala macam, kita harus berdebat di tingkat di Parisan, nah kantornya kan di Paris soalnya kalau untuk yang UNESCO gitu ya, menjadikan dia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, noken segala macam itu bisa dibaca. Lalu bagaimana dengan warisan dunia? Kalau warisan dunia ini udah tanggung jawabnya dunia, UNESCO akan langsung turun tangan apabila Borobudur Temple ada yang bermasalah. Itu pasti itu langsung UNESCO-nya. Jadi Indonesia, iya itu adanya di Indonesia, tapi ini sudah jadi miliknya dunia. Nah, bicaranya seperti itu. Jadi kalau kita bicara subak di Bali, ada kan, tahu kan yang subak di Bali itu juga kemarin kan sempat ada pemberitaan yang cukup ini ya soal subak. Nah itu UNESCO akan langsung turun, akan melihat bahwa karena ini mereka sudah lihat sebagai warisan dunianya kita, dunia gitu, dan seluruh negara harus ikut memperhatikan kalau dia ada masalah gitu. Yang kebudayaan ya, kita bicara yang kebudayaan Borobudur, subak, kemudian Ombilin Kol itu yang ada di Sawalunto di Sumatera Barat, kemudian Prambanan dan di Sangiran itu situs kepurbakalaannya Sangiran. Kemudian yang natural itu apa sih? Komodo, Lawrence National Park, Tropical Rainforest Heritage of Sumatera, dan Ujung Kulon. Jadi Bapak Ibu, Ujung Kulon itu sudah jadi warisan budaya dunia. Nah itu harus kita jaga. Indonesia punya peran itu, tapi dunia sangat concern terhadap itu juga. Lanjut. Lanjutnya apa? Oke, kita masuk ke warisan budaya tak benda. Apa sih warisan budaya tak benda? Kalau tadi Bapak Ibu lihat mungkin di depan, kok gamelan jadi WBTB ya? Kok pantun WBTB ya? Kok batik WBTB ya? Padahal kan kelihatan. Kalau bicara tak benda, intangible nggak kelihatan harusnya ya. Jadi bukan hantu ya, mohon maaf kalau kita bicara intangible, bukan hantu yang kita jadikan warisan budaya, enggak. Jadi yang kita lihat itu adalah kepada nilai-nilai yang ada di barang tersebut gitu. Sorry, apa nih Mas? Nggak kelihatan. Saya berdiri sedikit ya. Jadi ada kemahiran kerajinan tradisionalnya. Jadi kalau kita bicara kerajinan hasil kerajinannya kayak apa? Nah itu nilainya di dalamnya, bicara soal WBTB. Tradisi ekspresi lisan itu juga WBTB. Ritus perayaan WBTB. Adat istiadat masyarakat dan seni pertunjukan itu domainnya, domain dari WBTB. Lanjut Mas. Contohnya dong, ada nggak sih contohnya? Terus, ini objek pemajuan kebudayaan, Objek pemajuan kebudayaan tadi ada 10, harusnya tadi di depan saya sampaikannya. Ada 10, ada tradisi lisan, ada manuskrip, ada istiadat, ritus, pengetahuan teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Jadi 10 hal inilah yang akan kami urus secara detail, tapi tidak berdiri sendiri, saling terkait semuanya. Namanya multi tagging kalau pakai bahasa kita. Jadi kalau kita bicara kain tenggrisingan ya, itu tadi tenganan tenggrisingan. Ini kain Bali, kain tenggrisingan. Ini ada pemaknaannya. Bagaimana kemudian misalnya ada tradisi lisan yang di dalam penggunaan atau pembuatan kain ini. Terus kemudian ada istiadat, dipakainya kapan? Itu namanya multi tagging. Kemudian ritus, mungkin dipakainya pada saat ritus perayaan anak. Kalau di Bali kan ada yang gigi gitu ya. Nah itu digunakan seperti itu. Jadi ada juga nilai seninya. Jadi kalau kita bicara satu benda, kita bicara WBTB itu tidak bicara bahwa ini motif ini hanya untuk ini, tidak. Tapi bicara bagaimana satu motif bisa berfungsi ke banyak hal. Sudah mulai mengantuk sepertinya. Hayo semangat adik-adik, jangan ngantuk. Oke lanjut. Dipercepat. Oke. Nanti tinggal diskusinya. Entah diskusi ini biasanya gini ya, kalau Bapak dosen, Bu dosen lebih paham nih. Kalau udah dipaparkan kemudian gak ada yang nanya, nah itu bingung udah berarti. Entah dia paham atau nggak paham gitu ya Pak. Tapi biasanya banyak kan nggak paham gitu. Kalau karena itu bicara
kalau udah kayak gitu. Nah, ini yang ada di Banten. Cukup banyak Banten WPTB-nya sudah 25 walaupun masih belum banyak dibandingkan provinsi-provinsi lain. Ini peran-perannya Adek nih, nanti kalau ada yang di daerahnya bisa nih jadi WPTB, laporkan ke dinas karena ini dinas yang harus menyampaikan ke pusat ya. 2013 ada Pantun dan Debus Banten. Debus Banten itu sudah WPTB ya Bapak Ibu, jadi kalau bisa dalam acara-acara silahkan Debus ditampilkan karena itu bentuk pelestarian kita. Pencak silat Bandrong dan Ublok. Pencak silat ini juga kemarin baru karena kita ini kan pencak silat sudah masuk dalam UNESCO, jadi kita harus melaporkan ini. Nah kemarin teman-teman sudah pergi ke beberapa tempat pencak silat terumbu sama Bandrong. Sama di sini pencak silatnya sebenarnya 3 sama yang Cikande tapi pengaruhnya dari Bogor. Kalau terumbu sama Bandrong memang asli Banten. Hasil dari akademisinya ya, akademiknya ya. Kemudian ada sate bandeng. Wah ini banyak, silahkan ada angan lada, ada zikir saman, golok ciomas, patingtung, makasih, pojar, udah Banten. Lanjut. Kemudian lanjut. Kalau di Tangerang tuh ada pehjun. Kalau kemarin mungkin ada yang pernah dengar nggak sih soal pehjun? Tradisi pehjun, bukan pehjun ya, bukan pehjun. Salah maknanya lagi ya. Pehjun itu tradisi Cina, masyarakat Cina Benteng yang ada di Tangerang. Nah itu. Kemudian terakhir 2022 itu Gambang Kromong Bakcang Beluk Saman Silat Besi Tangerang. Itu yang sudah diajukan sebagai WPTB. 2023 masih on progress karena tahunnya belum habis. Lanjut. Ini contoh, lebih banyak gambarnya ya, ini debus ya. Ada yang pernah lihat langsung debus? Pasti udah pernah ya. Saya pertama kali, cukup, ya gitu ya Pak ya. Saya duduk di sini Pak, kayak Bapak gini, pemain debusnya di depan saya makan paku, aduh kayak makan ikan teri goreng. Buat saya, cukup terima kasih. Sekian terima kasih kita. Lanjut kemudian ini Seba Baduy, ada yang pernah dengar Seba Baduy? Ya, cukup besar ya Seba Baduy itu setiap tahun diadakan. Dan ini sebenarnya apa ya? Dia bukan melihat siapa yang akan menerima dia, siapa yang akan dia datangi atau gimana. Tapi memang gini, kalau kita bicara Seba Baduy, ini mungkin seperti tadi kita ngobrol kalau sudah ke Syekh Mansur, betul nggak? Terus ke mana yang Caringin, kemudian ke Banten Lama, nah pergi haji kayak gitu. Nah, Seba Baduy gitu juga. Itu seperti pergi hajinya mereka kalau kita boleh analogikan gitu ya. Jadi mereka pergi itu udah pasti harus ke bukan yang di Lebak dulu. Jadi dia pergi ke Pendopo Lebak, betul. Pendopo Lebak bukan, dia nggak peduli yang menerima bupati atau tukang sampah sekalipun, dia nggak peduli. Yang penting dia harus ke situ. Karena di situ tempat yang harus dia datangi. Di situ tempat leluhur dia gitu. Nah, dari situ dia pergi ke Pendopo sini. Tapi dia juga pergi ke kali yang di belakang itu, kali apa sih? Cibanten. Cibanten. Walaupun kotornya kayak apa, dia harus mandi di situ. Gitu. Karena emang di situ ritualnya. Dan kemudian pergi ke museum kami, Museum Situs. Karena banyak benda-benda peninggalan leluhur mereka di sana. Dan mereka harus mendatangi itu. Gitu. Jadi kayak kita kalau pergi haji kan gitu ya, ada satu tempat yang harus datang di sana. Itu sama seperti itu. Terakhir dia Kabupaten Serang, Kabupaten Serang ya, Bupati Serang waktu itu pendoponya Serang, baru kembali ke tempat mereka masing-masing. Itu lanjut. Sate bandeng saya rasa udah menikmati semua. Silahkan terus dilestarikan dengan menikmatinya. Jangan lupa dibeli, dimakan dan dijadikan oleh-oleh untuk semua saudara-saudara gitu ya. Itu salah satu bentuk pelestarian, betul. Promosi atau gimana, tidak, tapi ini betul apa yang harus kita lakukan gitu. Jangan kayak pecak bandeng gitu, rajin-rajin aja dimakan gitu. Itu nikmat sih buat saya, enak banget gitu. Lanjut, lama-lama makin siang makin lapar saya. Angan lada apalagi cuman ada di Kelapa. Sudah mulai masuk ke Lebak juga ya Pak. Tapi aslinya memang di ini sebenarnya sudah WPTB ya, ada WPTB. Ini buat saya enak banget makanannya. Saya pertama kali nyobain di Pandeglang. Angan itu kan sayur ya artinya. Lada itu pedes.
Cocok sama lidah saya karena saya suka yang pedes-pedes. Jadi saya kalau ngomong suka pedes emang gitu ya. Iya, Anwar paham banget kalau saya udah ngomel. Lanjut Mas. Masuk ke cagar budaya. Kalau tadi kita udah bicara yang tidak kelihatan, yang kasat mata, kita kelihatan, yang sekarang yang kelihatan. Lanjut Mas. Apa itu cagar budaya? Waduh, antik, kuno, berbakala, kuno, orang dulu, ya itulah semua. Dirangkum jadi, nah ini bisa dibaca ya. Intinya dia bisa dinyatakan sebagai cagar budaya apabila sudah berumur 50 tahun. Alhamdulillah saya belum 50 jadi belum bisa diajukan sebagai cagar budaya ya. Gitu. Alhamdulillah Pak, tapi akan segera insya Allah ya. Wah, semoga Tuhan kasih masa saya bisa jadi cagar budaya nantinya. Amin, amin, amin gitu ya. Terus kemudian ada nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Nah kembali tadi saya bilang apa yang menjadi kepribadian bangsa, tapi bukan menjadi harus kita homogenkan, tidak. Suatu hal yang beragam, suatu hal yang heterogen itu menjadi nilai kuatnya kita. Indonesia kuatnya adalah dengan keberagaman. Gitu. Indonesia kuatnya dengan perbedaan, tapi bukan menjadi pemicu konflik dengan adanya perbedaan, bukan. Tapi perbedaan itu menjadi pemersatu, itu yang harus kita jaga. Lanjut, ini bisa dibaca aja ya. Tadi udah sempat saya omongin. Nah, kita bicara konsep prasejarah berarti usianya berapa tahun tuh Mas? 2 juta tahun sebelum, ya sekarang maksudnya, umurnya udah 2 jutaan tahun gitu ya. Terus masuk abad 4 itu masa klasik, abad 16 peradaban Islam, kemudian masuk peradaban kolonial. Jadi kalau kita bicara Banten itu peradaban apa sih? Di Banten lama? Islam, ya betul Islam. Tapi kemudian masuk kolonial ketika Batavia ya waktu itu ya, dia ke situ kemudian ya. Lanjut, ini periodisasi dari cagar budaya ya teman-teman ya. Nah ini contoh-contoh dari benda cagar budaya. Nanti kalau kebetulan Museum Situs Kamil sedang kami perbaiki, sedang kami renovasi, nanti kalau sudah kami buka kembali insya Allah di awal tahun, silahkan berkunjung, sudah dengan wajah baru dan bisa maksudnya bisa mewakili generasi FZ untuk Instagramable insya Allah. Jadi bisa naikkan dalam Instagramnya adik-adik semua untuk lebih memperkenalkan ini juga gitu. Itu kalau saya melihat bahwa kalau kita bicara kreatif dan inovatif, ada ide tapi harus didukung dengan sarana prasarana. Karena kalau ide aja terus nggak bisa diimplementasikan karena tidak ada pendukungan, ya selesai, cukup sekian, terima kasih gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa dulunya. Lanjut Mas, ini bisa dibaca, ini bangunan. Kalau Masjid Agung saya rasa udah paham semua. Museum Proklamasi ini yang ada di Jakarta, ada yang pernah kesana nggak? Munasprom. Besok-besok ada field trip lah Mas Nandang ya. Gitu, coba ini teman-teman dibuatkan itu ya Bu Wadek ya, keliling teman-tempat bangunan cagar budaya gitu. Ya, nanti kami siap mendampingi lah. Lanjut Mas. Struktur, nah ini ada jembatan ini, kemudian ini yang di Kalimantan Timur. Ini kalau nggak salah ketemu juga yang konsep kayak gitu di Papua. Jadi di gunungnya, ada gunung, ada kayak semacam lukisan masa lalu gitu. Di Papua ya, seingat saya. Lanjut. Situs, situs. Ada yang pernah kesini? Danau Tasik Ardi. Main bebek-bebekan lagi di situ. Ya bagus, nggak apa-apa, itu bentuk pelestarian kok, itu kayak nggak apa-apa. Yang penting paham ada Tasik Ardi di sana, gitu ya. Ini yang tadi saya bilang Gunung Padang yang ada di daerah Bogor sana, Jawa Barat. Lanjut Mas. Kawasan Muaro Jambi dan kawasan Banten Lama. Muaro Jambi yang sekarang sudah tingkatannya nasional. Lanjut. Pelestarian, ini bisa dibaca aja ya konsep pelestarian. Kita ada pelindungan, di situ ada pendataan, penetapan, ada surat-surat biaya penetapannya, kemudian pengembangannya bisa melalui penelitian. Bapak Ibu yang ada di sini, ada revitalisasi, ada adaptasi dan pemanfaatannya pastinya untuk hal-hal seperti ini. Lanjut. Ini di luar dari itu, tapi sebenarnya ini pendanaan yang
ada di Kemendikbudristek, siapapun boleh ikut. Jadi tadi yang saya bilang punya ide tapi nggak ada pendukungan, mau dari biaya, sarana prasarana, boleh loh kesini teman-teman. Ini adik-adik ya, Bapak Ibu, Pak Wadek, Bu Wadek, Pak Kajur, silahkan diinformasikan. Dana Indonesiana itu adalah dana abadi kebudayaan. Kita dapat dari pemerintah Pak Jokowi saat ini 5 triliun. Tapi penggunaannya hanya semacam dana LPDP. Kalau ada yang pernah dengar LPDP, ini sama seperti itu. Tapi ini khusus untuk kebudayaan. Nah, bentuknya ada fasilitasi bidang kebudayaan, ada yang namanya dana abadi kebudayaan, dan ada pelaku beasiswa pelaku budaya. Ini boleh nih yang mau lanjut S2 ambil sini, lumayan. Ada luar negeri dan ada dalam negeri. Kalau saya dulu beasiswanya dari luar negeri, dari pemerintah Koreanya saya. Tapi kalau di sini kan sekarang udah semakin banyak ya, dan ini insya Allah nggak susah. Saya pernah jadi interviewernya untuk teman-teman yang mau lanjut S2. Selama kita, jadi yang namanya beasiswa pelaku budaya itu bukan berarti hanya yang, misalnya saya kadang suka aneh gitu ya, orang merasa saya abang none gitu, tiba-tiba saya pelaku budaya. Saya ini gitu, dalam hati saya konsep pelaku budaya yang kami maksud itu bukan pelaku budaya yang seperti ini. Jadi siapapun sebenarnya berhak untuk mendapatkan beasiswa selama dia isinya adalah untuk pemajuan kebudayaan. Ada satu hal saya cerita, waktu itu saya menginterview satu mahasiswa teknik mesin. Ngapain sama kebudayaan? Jauh banget kan sebenarnya kalau kita bicara. Dia mau lanjut S2. Terus kita nih sesama interviewer udah, wah ini nggak bisa nih kayaknya, ngapain teknik mesin dia kebudayaan gitu ya. Tapi ketika kita wawancarai, ternyata dia mau meneliti bagaimana konsep logam yang ada di gong. Nah di gong itu kemudian, gong itu ya yang gong gamelan segala macam, dan bagaimana kemudian melihat peradaban atau sejarah di dalam gong itu berdasarkan logam-logamnya. Kemarin kita kedatangan teknik mesin dari Untirta ya kalau saya nggak salah. Mereka sedang melakukan penelitian karena kami punya banyak golok di museum, golok dari peradabannya ini apa sih, Banten. Dan di situ saya baru semakin tercerahkan gitu ya. Mungkin muka saya sudah glowing, tapi saya semakin tercerahkan saat ini. Biar nggak ngantuk ya, kayaknya udah mulai ngantuk nih gitu. Jadi apa namanya? Dia melihat pakai unsur-unsur apa ya, kimia, kemudian ada hitungan-hitungannya, saya lupa pokoknya istilahnya ada. Dia bisa melihat, ibu ini di sini ininya gitu, apa sih namanya saya lupa, CTF apa apalah gitu. Ini artinya golok ini dulunya digunakan untuk perang, bukan untuk membuka lahan. Itu dengan dia melihat dari hasil kimia, kemudian dia melihat gratifikasi pada golok tersebut, itu bisa melihat bagaimana peradaban masa lalu. Menarik banget gak sih? Gitu. Makanya kalau kita bicara, tadi Mas Nanang bilang sejarah ada yang terjadi bang, nggak masalah, karena itulah holistik dari suatu kebudayaan, suatu pembelajaran kita sebagai ilmu humaniora, namanya juga humaniora, ya kan? Yang pasti ada dalam setiap kehidupan manusia. Nah itu, jadi saya juga, wow, ternyata teknik mesin nyambungnya ke kebudayaan seperti ini ya, dan ternyata bisa masuk ke dalam sejarah peradaban dunia, sejarah peradabannya Banten. Golok ini dipakainya oleh penggawa-penggawa atau pengawal. Nanti ada jenis lagi yang misalnya dia melihat central of gravity, saya baru lihat CG, central of gravity-nya mungkin agak ke sini, berapa persen gitu ya, 0, berapa persen. Itu bisa lihat ini digunakan oleh rakyat biasa untuk membuka lahan atau untuk menebas ini. Dengan seperti itu sangat menarik. Jadi kembali saya sampaikan, silahkan selama Anda memang fungsinya atau tujuannya untuk memajukan kebudayaan, ajukan beasiswa ini. Lagi buka nih sekarang, silahkan. Bisa dibuka di Instagramnya Indonesiana atau di sini http://indonesiana.kemdikbud.go.id. Full dibayari oleh mereka. Lanjut. Ini memang kerjasamanya sama Kementerian Keuangan karena kan namanya dana abadi kebudayaan pastinya adanya di sana gitu. Sama kayak dana abadi pendidikan juga adanya di sana. Kita hanya memberikan justifikasi ataupun memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan bahwa si A berhak untuk mendapatkan beasiswa, misalnya si A berhak
mendapatkan fasilitasi seperti itu. Lanjut. Ini jenis-jenisnya, ini bisa dibaca saja, saya rasa ya teman-teman ya. Nanti kalau kurang jelas bisa main ke kami di Letnan Jidun, di belakang Telkom, di belakang kantor BPM. Ada yang pernah ke situ? Atau pernah lewat mungkin? Belum pernah juga, Masya Allah dek, jalan-jalan ya dek gitu ya. Lanjut. Ini bisa dilihat, ini ada kalau beasiswanya ada non-degree-nya pun ada ternyata. Ada S1 dalam negeri, S2, S3, S2 luar negeri, dan S3 luar negeri. Kemudian juga pemanfaatannya, misalnya adik mau buat kajian nih berkelompok nih gitu ya. Yuk kita buat kajian sejarah ini yuk, atau kajian soal ini yuk, silahkan ajukan pendanaan. Sebenarnya di kami juga ada, tapi sudah tutup. Kami punya fasilitasi pemajuan kebudayaan juga gitu. Jadi bisa untuk perorangan, kalau mau ngadain apa nih, nanti teman-teman yang kreatif, inovatif, saya tunggu ide-idenya, silahkan datang ke kantor. Ayo kita kolaborasi, kita apa yang bisa kita kerjain bersama. Nah, ini lanjut. Saat ini sudah sedikit segini banyaknya, lanjut. Ya apa-apa, ini tinggal dilihat saja. Silakan terus. Nah, ini pemanfaatannya. Jadi bisa lewat macam-macam. Ada sinema mikro, ada penciptaan karya kreatif, ada kajian objek pemajuan kebudayaan, ada dokumentasi, silakan. Kalau ada yang di sini punya ide nih kayak Masnya nih moto-moto videoin gitu ya, terus mau dokumentasikan masyarakat Baduy atau mau dokumentasikan situs Cihandang ya, Cihanjuang. Itu Cihanjuang misalnya. Silakan. Bisa di sini. Gitu ya. Karena selalu seperti itu, punya ide, punya kreativitas, punya inovasi pasti selalu terbentur apabila tidak ada sarana dan prasarana. Dan ini yang salah satu yang dikeluarkan atau solusi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek adalah untuk teman-teman pelaku-pelaku kebudayaan, ya, terutama untuk pemajuan kebudayaan melalui model dana abadi kebudayaan ini. Ada lagi Mas? Ini bisa dibaca aja. Lanjut. Ya, saya rasa ini bisa dibaca saja karena penjelasan-penjelasan yang tadi. Mungkin itu ya. Ada lagi? Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu telah menyampaikan, memaparkan materi yang alhamdulillah kata Ibu bukan hanya glowing lagi ya, tapi cerah dan bersih. Yang tadinya kita hanya terpaku kepada teori-teori di kelas, mungkin dengan pemaparan yang telah Ibu sampaikan menambah pengetahuan kita dan juga apa yang ada dalam ide kita membuat karya itu tidak hanya dengan hanya pemikiran semata tapi butuh dana. Nah inilah tadi sudah disampaikan, kalian tulis linknya, siapa tahu nanti Jahidi lulus dan kawan-kawan daftar langsung. Gitu. Pasti ada obsesi dalam diri kita ingin terus melanjutkan pendidikan yang mungkin terbentur dengan biaya dan sebagainya. Ini jadi solusi yang inovatif yang harus kita ambil, kita manfaatkan hal seperti ini. Ya, baik selanjutnya kita masih ada waktu kurang lebih 10 menitan lagi ya sebelum zuhur. Baik, bagi teman-teman mahasiswa semester 3, 5 dan seterusnya, bagi yang mau bertanya saya berikan satu kesempatan untuk laki-laki, satu kesempatan untuk perempuan terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Apa yang tadi paparkan maupun di luar itu, silakan. Ayo, silakan bebas. Lalu bertanya sesat di kampus nanti, lulus nanti kalian ya. Silakan. Mungkin mereka segan sama ibu. Oke, boleh di sini Neng, ke depan Neng. Ya. Ini mau daftar sidang Bu, mau lulus ini sebenarnya. Tapi alhamdulillah ya. Nah ini. Nungguin si Pak nggak lulus sebenarnya Bu. Jadi kita yang udah siap aja Bu, yang udah siap. Silakan Neng, gitu Neng. Iya Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan dulu. Nama saya Ipa Muftahilah. Nah, perkenalan nama aja dulu. Ya. Pertanyaannya boleh bertanya satu aja atau lebih dari satu? Berarti
kalau misalkan satu aja, IPA ingin bertanya, tadi Ibu sudah memberi spoiler sedikit tentang kegiatan Ibu, salah satunya adalah memberikan nyawa terhadap benda-benda atau arkeologis gitu Bu. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah tentang minus plus dari kegiatan-kegiatan itu di tempat-tempat di situ gitu, maksudnya di prasejarah itu. Soalnya sesuai yang terjadi di dekat rumah saya gitu ya, memanfaatkan benda sejarah atau sudah diakui oleh cagar budaya, terus dibuat kegiatan misalkan dari misalkan 10 orang yang hadir, hanya satu yang fokus sama benda sejarahnya itu loh, yang 10-nya itu fokus ke kegiatannya misalkan, terus sama banyaknya merusak. Akhirnya kan jadi benda sejarah itu atau arkeologinya itu tuh bukannya lebih terkenal, malah dirusak oleh yang hadir-hadir itu tuh Bu. Jadi pertanyaannya adalah minus plus dari penyawaan yang ada di kegiatan di tempat Ibu bekerja. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Sambung pula langsung jawab Bu. Jawabannya langsung. Umur sih belum cagar budaya, tapi otak kayaknya. Jadi, makasih pertanyaannya Mbak Ita ya. Semoga ini juga men-trigger teman-teman yang lain. Jadi kalau bicara plus dan minus, memang dalam kehidupan pasti ada plus dan minus gitu ya. Tapi kemudian kita juga, kenapa sih kami harus melakukan pemberian nyawa ini gitu ya? Karena kalau tidak begitu, maka kepedulian juga tidak akan tumbuh. Sekarang gini, Mbaknya mungkin melihat karena memang case ya, case by case gitu ya. Itu nggak hanya di tempatnya Mbak, banyak di tempat-tempat cagar budaya juga seperti itu gitu. Tapi bagaimana kemudian inilah menjadi perannya kita, kami juga di sini dalam artian ketika kita sudah bisa memberikan nyawa, maka kemudian orang akan makin aware akhirnya bahwa oh ternyata tempat cagar budaya bisa loh digunakan untuk hal yang lebih produktif gitu ya. Nah teman-teman, oleh karena itu maka tolong kita harus jaga itu kan. Kalau kita bicara, karena gini, kalau kita hanya bicara, kita kasih denda, orang mah biasanya kadang kan aturan untuk dilanggar ya. Saya mah ngomong ini aja, karena memang biasanya kejadian di lapangan seperti itu gitu. Tapi kalau dengan praktek, dengan dia langsung turun langsung, dia ikut, aku besok nanti kalau gue rusak, sorry ya saya pakai bahasa Jawa ya. Nanti kalau saya rusak, nanti aku nggak bisa pakai lagi dong gitu kan. Nah itu ingatkan, saling mengingatkan. Memang kalau dari Pak Dirjen saya suka ngasih omongan, nggak apa-apa sih tuh ngomong terus berulang-ulang kayak kaset rusak sampai itu menjadi norma di dalam masyarakat. Gitu. Jadi ketika kita berulang-ulang bicara aja, jangan diinjek ya, itu rumput, jangan diinjek ya, itu rumput, lama-lama kan orang akan nyari juga. Oh iya, gitu. Akhirnya menjadi suatu norma bahwa kita nggak boleh menginjak rumput. Sama kayak kita bicara cagar budaya, ini cagar budaya ya nggak boleh dipaku, nggak boleh dicoret ya. Oke, mungkin satu orang yang mendengar, tapi kemudian satu orang itu kami diharapkan bisa menularkan lagi, kan gitu. Kalau kita bicara mass communication ya, gitu. Nanti dari situ diharapkan teman-teman, oh iya kita jangan ini loh. Gitu. Akhirnya hukum tertulis memang penting ada, hukum tertulis harus ada, tapi kemudian hukum kalau kita bicara hukum sosial itu lebih kuat sebenarnya. Gitu. Jadi kita ngebangun itu. Nah, saya bilang kita sama-sama membangun suatu norma bersama bahwa kita harus melestarikan kebudayaan. Gitu. No worries Mbak, nggak ada masalah. Maksudnya itu adalah satu case, tapi Mbaknya juga akan bisa lihat case yang lainnya. Jadi kemudian mungkin yang ini juga saya harus tambahkan di cagar budaya itu kita ada sistem zonasi. Kalau di Borobudur itu clear, zonasi 1 itu hanya tempelnya. Nah itu yang kami kelola, kami dari Kemendikbudristek. Tapi zona 2, zona 3 itu sudah dikomersilkan oleh PT Taman Warisan Cagar Budaya ya, TWC. Itu boleh digunakan untuk apapun. Mau ngadain pentas musik, mungkin pernah dengar Prambanan Jazz, ya kan? Saya juga pernah melakukan kegiatan kemah budaya, kalau ada yang pernah dengar kemah budaya kaum muda, itu ada di Prambanan, itu
itu, tapi kita ada zonasinya. Kita tidak langsung ke situsnya atau ke candinya, tapi di lingkungan candinya itu boleh. Itu. Tapi ada aturannya. Maksud saya karena gini, kalau itu mau dilestarikan, tolong informasikan juga ke kami. Gitu. Nanti kita kalau tadi bicara cagar budaya itu ada tingkatannya. Cagar budaya ini masuknya tingkatan siapa? Apakah tingkatannya provinsi atau tingkatan kabupaten kota atau tingkatan nasional? Ketika sudah masuk nasional maka kami tanggung jawab. Saya Kemendikbud melalui Balai Pelestarian Kebudayaan. Tapi ketika masih di data sebagai provinsi, maka itu tanggung jawabnya dinas provinsi sebenarnya, gubernur. Tapi ketika dia masuk di tingkatan kabupaten kota, tanggung jawabnya bupati. Nah ini yang memang kami sedang coba terus bekerja sama lah dengan Pemda. Ya kita ngadepin manusia, saya antropolog ya, seringnya ketemu manusia gitu, jadi memang gitu. Satu kita ngomong gini, besok beda lagi, besok beda lagi, tapi memang harus full effort, kita harus sabar. Sama halnya dulu saya ngurusin kepercayaan, jadi ngurusin kepercayaan, ngomongin soal penghayat gitu, tiba-tiba ibu agamanya apa, aduh selesai saya. saya ditanya gitu, ibu agamanya apa? Ya ini saya, jadi jilbab ini apa ya, saya bilang gitu kan. Gitu, jadi itu pasti terjadi gitu. Jadi teman-teman, maksudnya adik-adik nih jangan menyerah kayak gitu-gitu. Semangat, ibaratnya saya mengandalkan teman-teman sebenarnya di sini, anak-anak muda zaman now nih, untuk lebih membawa kebudayaan kita ke luar negeri ataupun di Indonesia ataupun di luar Banten gitu ya. Jangan malu deh ngaku sebagai orang Banten. Gitu. Karena Banten itu kaya banget kalau menurut saya. Makasih. Itu mungkin yang cukup menjawab Pak ya. Ya, makasih banyak. Terima kasih, luar biasa. Jadi pada intinya harus terus diingatkan dan juga jangan lupa. Mungkin dia ada keinginan Bu, nanti udah mau wedding, pra-wedding biasanya Bu. Biasanya kan selo-seloan itu di tempat pra-wedding ya. Kayak bon, iya. Gitu. Karena dulu teman saya pun di situ pra-weddingnya sih. Jadi emang udah jadi pemanfaatan, tetapi harus tetap melalui prosedur izin kepada pihak yang berwenang atau pihak yang bertanggung jawab. Baik, itu ya jawabannya Ipa. Ada lagi satu boleh? Silakan, Jaini silakan. Wah ini Bu, mahasiswa kita juga semester 5. 9. 7 atau 9? 9 ya Pak. Angka bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bu, nama Muhammad Jahidi. Seperti yang sudah Pak Nadang sebutkan tadi, saya semester 9 yang masih menggarap skripsi. Minta doanya semoga diperlancar. Saya ingin menanyakan 2 hal Bu, boleh? 2 ya. Karena kan cuma 2 orang juga yang nanya. Yang pertama saya ingin bertanya karakteristik daripada warisan budaya yang diakui UNESCO dengan yang nasional saja itu seperti apa ya Bu ya? Kalau tadi kan Ibu hanya menyebutkan yang ini yang diakui UNESCO, yang ini yang nasional. Nah saya pengen tahu gitu tuh, yang UNESCO itu memangnya yang seperti apa gitu? Bukankah kita satu dunia gitu kan? Yang harusnya memang semua juga diurusi lah sedunia gitu. Jadi warisan dunia juga semua. Nah gitu Bu. Jadi saya pengen tahu gitu karakternya. Seperti misal Candi Borobudur itu sudah pasti warisan dunia dan itu ditangani oleh dunia, diperhatikan betul oleh dunia seperti itu. Dan yang kedua saya ingin bertanya tentang tadi ada mungkin seperti beasiswa atau bantuan ya Bu ya. Saya ingin bertanya kalau dari Kemendikbudristek sendiri itu ada tidak sih Bu beasiswa atau biaya bantuan untuk tugas akhir gitu? Karena mengingat tadi kan ada yang untuk pelaku budaya gitu ya. Kalau misalkan dari teman-teman SPI ini juga biasanya skripsinya tentang budaya juga ada gitu. Kalau dari Kemenpora itu saya kemarin memang sudah melihat ada pembukaan biaya bantuan untuk tugas akhir gitu yang tapi sayangnya gitu tuh. Tugas akhirnya ini disyaratkannya yang lebih kepada kepemudaan atau olahraga gitu. Jadi yang budaya saya cari gitu, lagi mencari gitu. Kalau ada biar bisa membantu teman-teman yang lain juga dalam kebudayaan karena memang sebetulnya dalam proses penelitian kebudayaan dan tradisional itu luar biasa, cukup memakan banyak biaya gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saudara Jahidi. Udah, lanjut. Saya jawab ya langsung ya. Satu soal karakteristik ya, kenapa yang satu dunia, satu ini, wah anak tiri banget nih gitu ya. Gitu. Kalau yang ini kok nggak bisa jadi dunia. Jadi gini Mas, dalam warisan budaya tak benda itu ada tahapan gitu ya. Pertama misalnya soal debus, kita bicara debus. Debus kenapa masuknya warisan budaya Indonesia, tapi tidak masuk warisan budaya Indonesia UNESCO gitu ya. Jadi gini, kalau kita bicara barang gitu ya, ada banyak pulpen A, B, C, D, F, G gitu ya. Kemudian kita akan lihat dari A, B, C, D ini pulpen ini apakah bisa dimasukkan ke dalam tingkatan yang lebih luas, lebih naik lagi, naik kelas ibaratnya gitu. Ini kan berarti ada tahapan yang harus dilalui dari pulpen-pulpen ini. Kita bicara seperti itu ya. Nah, sama halnya dengan BPTB. Kalau kita bicara debus itu diakui sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Banten, tapi di tingkat Indonesia. Ya, kita tidak ada bicara warisan budaya tak benda punyanya Lebak, nggak ada. Warisan budaya punyanya Pandeglang, nggak. Kita bicara satu provinsi. Jadi kalau provinsi ngajuin, misalnya kayak Jojorong gitu ya, mau diajuin adanya di mana? Pandeglang, Lebak segala macam, ajukan sebagai punyanya Provinsi Lebak. Provinsi Banten, sorry, mohon maaf. Provinsi Banten. Nah, ketika dia mau dinaikkan sebagai UNESCO, itu tahapannya cukup panjang. Jadi banyak sekali naskah-naskah akademis, kemudian pelaku-pelakunya apakah masih melakukan dengan baik, kemudian pewarisannya bagaimana, itu dilihat semua. Jadi kalau kita bicara debus, proses pewarisannya kayak apa? Gitu. Kita bicara debus, proses nilai budaya yang ditularkan kayak apa? Gitu. Nah, kenapa yang masuk baru ini? Proses antriannya Mas panjang. Seluruh Indonesia pengen diakui sebagai seluruh dunia pengen diakui warisan budayanya sebagai UNESCO. Jadi bukan hanya Indonesia. Kita bicara kalau Mas ada yang pernah ke satu negara yang penuh dengan cultural heritage-nya. Misalnya, saya pernah ke Ukraina, alhamdulillah ya pernah ke sana. Di sana banyak sekali benda-benda atau karyanya itu diakui sebagai UNESCO. Kenapa? Karena memang mungkin proses pewarisannya banyak. Kayak ada mumi pendeta di sana, karena di sana Katoliknya Ortodoks, gitu ya. Itu masih tetap terjaga, masih tetap dilestarikan, masih tetap diturunkan. Jadi konsep-konsep seperti itu ini ngantri nih. Makanya kita yang untuk tahun ini 2023 ya, kita mengajukan kebaya itu nggak sendirian. Ada yang namanya konsep joint nomination kalau di UNESCO. Itu kita bersama 4 negara lainnya. Jadi 5 negara mengajukan kebaya. Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, Malaysia. Filipina nggak ya? Filipina nggak punya kebaya. Filipina nih, lupa saya. Pokoknya 5 negara itu. Kemarin kita lakukan pertemuan di Singapura, pertemuan di Jakarta untuk ngebahas ini untuk sampai ke UNESCO. Jadi tahapannya nggak semudah itu, gitu. Tetap harus kita lakukan naskah akademik, kajian bersama, kemudian pelakunya mana nih, masih ada atau tidak, gitu seperti itu. Jadi dan yang kedua tadi karena antriannya, hampir semuanya pengen diakui sebagai UNESCO karena kalau sudah dapat legitimate UNESCO itu kan intinya adalah suatu hal yang dunia sudah mengakui. Tapi kemudian masuk lagi yang tadi saya bilang warisan dunia. Kalau warisan dunia itu sudah punya kriteria lagi yang cukup berat. Apakah dia sudah berumur berapa ratus tahun? Kemudian juga bagaimana dengan pemeliharaan dan segala macam. Nah itu makanya baru cuma ini aja yang bisa masuk dari Indonesia. Itu jadi memang sebenarnya jadi kerjaan bersama sih akhirnya ya. Kita harus sama-sama. Kalau di Indonesia WBTBI-nya tadi bagaimana pelestarian oleh Provinsi Banten mengenai debusnya, kemudian ketika dia sudah naik ke tingkat yang UNESCO-nya, makanya bagaimana Indonesia melakukan pelestarian terhadap yang di tingkat yang sudah diakui di UNESCO. Ketika sudah masuk dunia, maka UNESCO mempunyai peran yang cukup besar untuk itu. Mungkin itu ya yang terkait dengan WBTB. Kalau soal apa tadi beasiswa ya untuk tingkat akhir ya,
saja saya kurang paham Mas kalau untuk tugas akhir gitu ya. Tapi kalau mengenai kajian, mengenai mau penelitian, kan tugas akhir itu kan sebenarnya juga part of kajian ya sebenarnya ya. Benar nggak sih? Ya kan gitu. Nah itu mungkin bisa. Gitu. Ada bantuan-bantuan yang tadi tinggal diklik aja Dana Indonesia. Tapi sebenarnya kita juga punya yang tadi saya sampaikan tidak besar yang kami kasih untuk satu komunitas saat ini hanya 20 juta satu komunitas atau perorangan, tapi itu dana fasilitasi pemajuan kebudayaan. Nah itu alhamdulillah sudah ditutup tapinya. Jadi kalau ingin tahu ada lagi nggak sih bantuan-bantuan, monggo klik Instagramnya kami, follow aja di BPK 8. Di situ nanti informasi-informasi soal Dana Indonesia, kegiatan-kegiatannya kami gitu ya. Mungkin ada partisipasi nanti dari mahasiswa-mahasiswa yang mau ikutan enggak gitu. Kami insya Allah bulan Oktober ya Mas Januari ya mau ada festival budaya Surosoan nanti di Banten lama. Nah kalau ada yang mau berminat mau di situ mau ikut sarasehannya, ada macam-macam kegiatannya. Ada pameran, ada sarasehan, ada lomba-lomba gitu ya, lomba fotografi juga ada. Yang punya ini silahkan nanti info lengkapnya bisa lihat di Instagram kami di BPK 8. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ini pertanyaan pamungkas Bapak istilahnya. Dari Bu Adik langsung yang bertanya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semakin glowingnya semakin ini ya, cerah-cerah untuk masa depan termasuk di sini adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa dari tidak diragukan lagi nanti mau kemana akan seperti apa gitu kan, udah ada mendapat gambaran. Bu, kami di perguruan tinggi ini kan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Khusus terkait dengan jurusan prodi SPI ini karena saya juga basic sejarah peradaban Islam, kemudian ke naskah manuskrip. Kemudian karena kita tuntutan akreditasi, baik dosen, teknik dan mahasiswa itu di bidang penelitian dan atau pengabdian itu harus sekarang itu berbasis kolaborasi gitu kan. Penelitian misalnya mahasiswa nih sebentar lagi ya Pak Kajur nih mau mahasiswa yang semester 6 ke 7 mau mengadakan praktikum profesi. Itu latihan-latihan terkait dengan tadi itu learning outcome dari lulusan mahasiswa SP itu salah satunya untuk menjadi calon peneliti sejarah. Kemudian dilakukan dosen juga sekarang mestinya semuanya harus kolaborasi dengan mitra-mitra yang relevan, yang sesuai. Alhamdulillah tadi Ibu kita semakin semangat, banyak peluang nanti ke depan itu ya. Kemudian satu lagi termasuk Pak Dekan juga nitipin ini ke kami itu kita ketuntut juga harus lembaga LSP itu sertifikasi profesi. Seorang dosen memiliki keahlian misalnya kalau di sejarah tubuh saya belum banyak kalau di kita di UIN kan ada sertifikasi halal ya. Ini yang dan kita juga sudah bisa ngadain. Tapi kan sertifikasi profesi ini tidak sembarangan ya. Misalnya begini, ada beberapa dosen yang harus mendaftar terlebih dahulu atau sifatnya apa, nanti kami mohon pencerahan dari Ibu karena itu tuntutan itu Bu, untuk akreditasi sekarang ini termasuk salah satu poin misalnya itu di sertifikasi jadi dosen. Kalau mahasiswa mungkin ya belum ini ya, dosen untuk memiliki sertifikat profesi di samping sebagai dosen tugasnya sebagai pendidik, peneliti dan pengabdi. Itu sekarang itu titipan Pak Dekan itu mudah-mudahan nanti ada lebih ini lagi. Dan untuk itu tadi kami juga yang tadi Ibu paparkan bentuk pengabdian dosen berbasis pengabdian berbasis prodi SPI bisa dengan itu yang tadi itu ada
permainan-permainan tradisional ataupun kita tadi itu yang dibicarakan itu masuk ke kayak angin lada atau sate bandeng. Ini udah beberapa kajian-kajian dari anak-anak kami. Saya bulan Mei kemarin sama Pak Nandang di Padang juga mempresentasikan ini Bu angin lada. Jadi kita bicara karena rempah ya, perempuan dan rempah, kuliner tradisional di Banten, salah satunya ngangkat angin lada itu sama sate bandeng. Jadi mudah-mudahan ke depan kita semakin ini ya kolaborasi, karena ini tuntutan sekarang itu tidak bisa juga kampus itu sendirian, harus bermitra. Apalagi yang pas ini ya dengan BPK ini, mudah-mudahan ke depan semakin ini itu kita itu dalam hal-hal ibu butuh apapun tentang kami itu kan ininya kajian-kajiannya ya ini nih kami kemudian nanti mungkin anak-anak kami juga butuh untuk pendampingan ini itu di lapangan, mulai dari dan itu sudah masuk, kita itu masuk ke dalam mata kuliah Bu, alhamdulillah. Ini udah beberapa tahun dulu. Jadi arkeologi itu sekarang ada arkeologi Islamnya. Kemudian sejarah Banten ada ininya, kemudian ada folklornya juga tersendiri, ada kajian naskahnya, filologinya, dan ada kajian naskah keislaman karena kami ini. Jadi sekarang udah kita itu karena di Banten ini salah satu ini SPI itu lain dengan jurusan-jurusan yang SPI di Fakultas Adab di UIN yang se-Indonesia ini. Kekhasannya itu dengan ini kearifan lokalnya itu, mengangkat kearifan lokalnya itu. Jadi visi misi prodi pun di sini kita mengangkat tentang selain ke Indonesiaan atau untuk menjawab tantangan global, tetapi kita ini berangkat dari kearifan lokal. Nah, itu Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sekaligus mengajar. Silakan. Oke, saya mungkin sharing aja ya Bu Eva ya. Jadi kalau tadi bicara kolaborasi, kalau tadi saya ngomong di salah satu tusinya kami kan adalah pengembangan kemitraan. Nah, itu juga memang bukan hanya kampus Bu, kami juga dituntut seperti itu, sama kolaborasi. Itu dan yang pasti kita sudah satu visi nih, sudah satu bahwa kita harus kolaborasi. Nah, yang kemudian yang kedua adalah soal bagaimana dosen dituntut juga untuk sertifikasi kompetensi. Jadi alhamdulillah Bu, saya kemarin baru pelatihan pembentukan asesor untuk warisan budaya tak benda, dan saya sudah alhamdulillah juga direkomendasikan kompeten gitu ya. Jadi dari situ yang saya lihat teman-teman itu banyak kok dosen-dosen yang kemudian ikut juga untuk sebagai asesor warisan budaya tak benda ini gitu. Jadi monggo bisa. Nah, LSP kebudayaan itu kita punya khusus Bu, ada LSP 2 kebudayaan. Itu adalah untuk memberikan sertifikasi tadi. Jadi ada yang tradisi lisan bisa, kalau memang dia punya kompetensinya untuk tradisi lisan itu bisa jadi nanti tingkatannya kan ada terampil, ada penyuluh yang ada saya lupa, pokoknya tingkatan itu bisa nanti. Nah, kami sudah punya asesor-asesornya, jadi nanti tinggal ataupun mau jadi asesornya pun juga bisa, nggak masalah. Karena kemarin teman-teman saya pelatihan itu juga dari asosiasi ada, dari dosen juga ada gitu, dari ini ada gitu, banyak gitu. Nanti kalaupun ada info-info kita coba share ya nanti Mas Yan ya ke Pak Mas Nandang mungkin terkait mungkin ada pembukaan untuk kompetensi apa gitu. Nanti kalau dari dosen sini bisa partisipasi silahkan. Kebetulan memang alhamdulillahnya sih pembiayaannya memang ditanggung Kemendikbud ya kalau saya nggak salah. Saya kebetulan karena ditanggung gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah mungkin bisa ditanggung. Tapi ada juga mungkin yang jalur mandiri itu ada juga. Gitu. Nanti informasi itu kalau ada insya Allah nanti saya share. Ya. Atau bisa Instagramnya LSP Kebudayaan juga bisa di follow, di situ ada. Intinya sih itu mungkin ya Bu ya dari tadi yang kita sampaikan, yang Bu sampaikan bahwa intinya adalah kolaborasi memang yang harus kita jaga. Dan ini terakhir ya penutup ya mungkin yang saya menyampaikan sedikit saja bahwa kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah Lapan dan wilayah Perjanya Banten dan DKI sudah sangat berterima kasih, artinya berapresiasi kepada Fakultas Usuluddin ya betul ya
Ya tadi mohon maaf tadi saya nyarinya Usuluddin tapi di situ dakwah gitu. Jadi saya muter lagi. Jadi muter lagi mobilnya. Jangan salah ini kayaknya gitu. Oh ternyata benar di situ. Ya mohon maaf gitu ya, ternyata kolaborasi juga di sini gitu. Usuluddin dengan dakwah. Intinya saya terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk bicara di sini, untuk sharing, untuk berkolaborasi. Nantinya kita teman-teman mahasiswa mangga kalau pengen main ke kantor kami, kalau kopi mah ada lah, insya Allah lah sama Aqua gitu ya. Jadi kalau mau ngobrol silahkan, ada teman-teman di kantor yang bisa memberikan informasi-informasi apabila dibutuhkan. Mungkin itu dari saya dan pastinya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ibu yang telah menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Mungkin nggak usah disebutkan lagi ya, sudah jelas, sudah tepat. Dan karena waktu sudah menunjukkan alhamdulillah 12 kurang 2 menit, sangat pas sekali. Mari kita tutup sama-sama acara ini dengan membaca ayat Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan dapat keridhaan Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.